Wal takun minkum ummatun, hendaknya ada di antara kamu yang menjadi sekelompok orang yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan. Termasuk hadirin yang dirahmati Allah, kalaupun kita punya profesi mungkin yang berbeda-beda, dengan profesi kita hadirin, kita ini bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Beb, saya profesinya karyawan, jadi karyawan baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, jujur, amanah, taat aturan, disiplin dan lain sebagainya. Orang senang, perintah Allah nggak pernah ditinggalkan. Sibuk kayak apapun dia tetap mengutamakan perintah Allah. Orang akan senang melihatnya hadirin. Akhirnya lama kelamaan karena jenengan mempraktekkan, orang akan ngikuti panjenengan. Jenengan kok apik nemen sih mas, akhlaknya apik, waktu sholat ya tetap sholat, kerjaan nggak ditinggal, ini semuanya beres. Jenengan ngajine nang Nurul Qulub. Akhirnya tanpa jenengan ngajak, orang kepengen ngaji. Betul nggak? Nggak pakai ceramah hadirin, pakainya akhlak. Pakainya apa? Praktek langsung. Ya, orang tanpa diajak langsung ngikuti panjenengan. Ini juga dakwah hadirin. Di segala macam profesi panjenengan, lakukan ajaran agama, ajaran Nabi Muhammad SAW, berdakwah. Jenengan ngesak siwak mawon, setiap mau sholat siwakan. Kemudian orang pasti akan bertanya, apa ini siwak? Nanti orang tanya, dijelaskan, oh siwak seperti ini. Jenengan sudah dakwah hadirin. Ini sudah merupakan dakwah. Paham ya? Jadi enggak melulu harus ceramah hadirin. Oh nyong orang bisa ceramah. Panjenengan tetap dituntut untuk bisa mengajak orang ke jalan Allah. Dakwah ini artinya mengajak, ajakan hadirin. Dakwah ini bukan ceramah artinya, jangan salah ya. Oh Habibie dakwah, oh berarti ceramah. Bukan. Dakwah ini artinya apa? Mengajak. Ad-da'i ilallah, orang yang mengajak di jalan Allah. Paham ya? Dan da'i ini hadirin, memang betul harus ada ilmunya. Cuman nggak mesti harus alim. Nggak mesti harus kalau alim alhamdulillah bagus, cakep. Ya. Nggak mesti harus alim. Ajak mereka siapapun. Nggak mesti harus balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nggak mesti alim. Kalau seandainya orang yang berdakwah itu harus seperti Nabi Muhammad, ilmunya, akhlaknya, ibadahnya harus seperti Nabi Muhammad, maka tidak akan ada orang yang berdakwah dan Islam tidak akan sampai ke Indonesia hadirin. Oh kon dakwah kudu kayak Kanjeng Nabi kon. Ning ora kon ora dakwah, enggak bisa hadirin. Dakwah itu hadirin ada ilmu sampaikan. Walaupun sedikit. Ya ada ilmu sampaikan. Enggak mesti harus alim. Kalau alim harus dakwah, alim dulu kamu, harus menguasai tafsir, menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu balaghah, menguasai ilmu-ilmu. Ya, untuk berdakwah akan memakan waktu yang lama hadirin. Tapi kalau alim, alhamdulillah, belajar dulu sampai alim kemudian berdakwah, bagus. Cuman kalau bisa hadirin, sedikit ilmu yang kita dapat sampaikan kepada yang lain, itu lebih bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa andil dalam hal ini. Allahumma. Bib, saya ngajak orang ke pengajian. Perbuatan taat bukan pengajian. Perbuatan taat berarti panjenengan sudah masuk ke bagian yad'una ilal khair, mengajak kepada kebajikan. Wa da'watu ila dzalika manzilatun indallahi wa rafi'atun wa qurbatun illallahi azimah. Dan menyeru kepada kebajikan itu merupakan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya, wa qurbatun ilallahi azimah, dan pendekatan diri yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira dakwah ini enggak punya peran penting hadirin. Kata beliau, kedudukannya itu punya kedudukan di sisi Allah dan rafi'ah dan juga azimah, tinggi dan agung. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang hadirin, orang ini bisa ibadah karena ada dakwah pertamanya. Enggak mungkin enggak hadirin. Enggak mungkin enggak. Kalau enggak ada dakwah, orang enggak kenal siapa Allah, enggak kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Makanya punya kedudukan yang tinggi. Jangan terus dakwahnya entah yang penting sholat baik. Enggak hadirin. Jadikan bagian ibadah yang panjenengan lakukan di dalamnya ada dakwah ilallah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun enggak ada orang yang diajak, jenengan duwe bojo, bojone diajak. Punya anak, anaknya diajak. Punya saudara, saudaranya diajak. Punya tetangga, tetangganya diajak. Banyak lahan untuk berdakwah hadirin. Apalagi di Kota Tegal. Tidak mesti melulu harus ceramah, buka kitab, enggak, mengajak kepada kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada satu petunjuk atau kebenaran, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Jangan bosan hadirin, sekalipun 1.000.000 kali panjenengan mengajak kebenaran, jangan pernah bosan. Ya, camkan omongan saya, itu kan kayak film ya. Camkan omongan saya ini. Jangan pernah bosan dengan ajakan. Kalau tidak kemudian panjenengan bosan, hancur ini agama hadirin. Jangan pernah bosan untuk mengajak kepada siapapun, sekalipun orangnya sudah pasti berangkat. Ajak kalian ya malam Sabtu mangat. Iya ngerti. Iya rane nyong eling. Nah, bawa kata nasing. Sekalipun orangnya gentak jawab, tetap jenengan ketemu wong diajak maning. Bib nyong kayong bosen, sing diajak kayong raine ora enak, hatta raine ora enak. Tetap ajak hadirin. Paham ya? Ya. Artinya apa? Panjenengan mesti berserikat bekerja sama dalam kebaikan. Yang diajak jangan marah, yang ngajak jangan bosen. Artinya apa? Dua-duanya ini bisa dapat pahala yang sama. Yang ngajak dapat pahala, yang diajak pahalanya enggak akan kurang hadirin. Tetap dengan pahala yang sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal izmi mithlu athami man tabi'ahu, maka dia mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang mengikutinya. Min ghairi an yanqusa min athamihim syai', tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Oke, didengarkan hadirin, dengarkan, hati-hati. Jangan ngajari satu hal yang enggak baik. Jangan ngajari satu hal yang enggak, apapun bentuknya hadirin. Ada orang tanya, carane main judi online piben? Sekalipun jenengan paham, jangan ajari siapapun dengan kesesatan. Kenapa hadirin? Mungkin saat itu panjenengan sedang tergelincir berbuat dosa. Ketika panjenengan sudah tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jenengan kemudian meninggal dunia, orang yang diajari kok masih mainan judi online, jenengan nang kuburan dikecek-kecek. Kenapa? Karena pernah ngajari keburukan kepada orang. Paham ya? Apapun bentuk keburukannya, jangan ngajari kepada orang lain. Jangan ngajak kepada orang lain kepada keburukan. Pahit-pahitnya ngomong, walaupun ini enggak bagus hadirin, tapi pahit-pahitnya ngomong, biarkan panjenengan melakukan maksiat itu sendiri, jangan mengajak orang lain. Kayak pahit-pahitnya ngomong, ya maksiat enggak bagus, apapun bentuknya enggak bagus, dilakukan sendiri ataupun barang-barang tetap enggak bagus hadirin. Cuman untuk meminimalisir, tanah bahasanya keren ya. Untuk meminimalisir hadirin supaya apa? Barangkali jenengan taubat, jenengan ora tetep oli dosa. Tahu Qabil yang membunuh Habil hadirin? Yang membunuh siapa? Qabil ya. Qabil sampai detik ini ila yaumil kiamah tetap dapat kiriman dosa. Selama ada orang membunuh orang lain, Qabil tetap dapat kiriman dosanya sampai yaumil kiamah. Coba bayangkan, kenapa? Karena yang mengajari pembunuhan pertama siapa? Qabil. Jadi kalau ada orang membunuh,
apapun jenis pembunuhannya hadirin, entah di ngeracun, entah nembak, entah bacok, entah apa saja hadirin, maka Qabil dapat kiriman pahalanya sampai hari ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Naudzubillahi min dunya. Wa qala alaihi salam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan satu kebaikan, maka orang itu seperti melakukan kebaikan tersebut. Walaupun pahit-pahitnya ngomong, orang itu enggak melakukannya hadirin. Dia ngajak kebaikan, dianya enggak melakukan, dapat kebaikan yang sama. Apalagi dia melakukan. Faman ja'ala du'a ilal khair da'bahu wa syughlahu faqad akhadha bihadzin wafir min mirathi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadikan dakwah, menjadikan ajakan kepada kebaikan ini dakbahu sebagai kebiasaannya, wa syughlahu dan sebagai kesibukannya, faqad akhadha maka berarti dia telah mengambil bihadzin wafir, telah mengambil bagian yang banyak, bagian yang menguntungkan min mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan dakwah ilallah jadi kebiasaan kita dan kesibukan kita, sebab inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasara ala sabilihi allati qala ta'ala fiha, dan berarti ia telah berjalan di atas jalan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati qala ta'ala fiha, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai jalannya Rasulullah SAW itu. Allah berfirman, apa jalannya Rasulullah? Dalam Al-Qur'an disebutkan, qul, katakan wahai Nabi Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Inilah apa? Jalanku. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, dengan hujjah, dengan bukti yang nyata. Siapa yang mengajak ke jalan Allah? Ana, kata Rasulullah, ana saya, wa man tabi'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku, kata Rasulullah. Dakwah ilallah, dakwah kepada Allah, biqaulihi wa fi'lih, baik dengan ucapan beliau dan juga dengan perbuatan beliau. Walidzalika ba'athahu Allahu wa bidzalika amarahu, dan karena alasan itulah Allah mengutus beliau, dan karena hal itulah Allah memerintahkan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.